kelihatan belum teman-teman ini? Wah, Ya Kak, udah kelihatan. sebelumnya ya seperti yang udah kalian lihat di IG-nya update tuh ya. Jadi ya ini fotoku, ini aku, muka aku jadi kayak gini. Ya, jadi nama aku Vincent Ciputra, bisa dipanggil Vincent atau Hans, bebas. Aku sekarang lagi kuliah di Teknik Sipil di ITS. Aku angkatan tahun 2020. Nah, mungkin tambahan perkenalan lagi, aku asalnya dari Sidoarjo. Ini sini ada yang dari Sidoarjo juga atau ada nggak yang dari Sidoarjo juga? Ada Kak, saya. Ya, halo. Ya, jadi mungkin perkenalan singkatnya seperti itu. Eh, oh ya, mungkin kan aku kan asalku kan dari Sidoarjo kan dari Jawa. Jadi kalau misal teman-teman yang dari luar pulau, kadang aku nggak sengaja sebut kata-kata Jawa ya mohon maaf ya. Kan misal kalau nggak tahu ngomong apa bisa ditanyain langsung ya. Oke, jadi kita langsung masuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kinematika gerak. Nah, jadi kita akan memulai kinematika gerak kita pada kali ini. Jadi pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu ada gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, gerak vertikal, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, dari kalian di sini mungkin ada yang bisa bantu nggak nyebutin ciri-ciri dari masing-masing gerak-gerak ini, ciri-cirinya apa aja? Mungkin aku minta tolong ke Yasmin, coba bantu ini kasih ciri-ciri tiap gerak-gerakan ini apa aja. Halo Yasmin. Iya Kak. Yang bisa Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap dan percepatannya nol. Oke, jadi kita simpulkan kecepatannya atau V-nya konstan dan percepatannya atau A-nya sama dengan 0. Kalau garis dua baturan gimana? Saya Kak. Ya gak apa, ya gak apa kalau mau jawab. Mungkin atau yang lain ya gak apa sekalian Jasmine dulu coba. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan percepatannya tetap. Oke, jadi anggap aja V-nya berubah atau tidak konstan, tapi percepatannya yang konstan. Nah, mungkin ini nah, ini kan gerak-gerak mungkin gerak vertikal, gerak parabola, gerak melingkar ini seperti merupakan perkembangan dari gerak-gerak lurus dan gerak dua baturan seperti ini. Nah, mungkin bisa kita aku langsung jawab aja ya gerak vertikal. Kalau gerak vertikal tuh gerakannya ya sama kayak gerak lurus dua beraturan, cuma dia itu ada ada perlambatan yang pasti yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, jadi kalau untuk gerak vertikal tuh geraknya itu percepatannya itu adalah percepatan gravitasi yang umumnya dipakai gravitasi. Nah, itu biasanya kita juga pakai G yang nilainya yang biasanya dibulatin jadi 10 meter per second kuadrat. Lalu ada gerak parabola itu juga merupakan itu gabungan dari gerak lurus dua beraturan dan gerak lurus beraturan. Di mana kalau kita misalkan gerak parabola itu biasanya kan seperti ini ya gerak parabola itu ya. Nah, jadi biasanya kan jadi kita review dikit ya. Jadi ini ada kecepatan nanti itu ada gerakan yang di sumbu Y dan di sumbu X. Yang di sumbu X ini GLB dan yang di sumbu Y ini GLBB. Nah, sedangkan untuk gerak melingkar ya jelas namanya gerak melingkar maka ini geraknya tuh lintasannya berbentuk lingkaran. Dari sini ada yang mau ditanyain atau bisa lanjut? Lanjut Kak. Oke, aku sudah paham ya di sini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya itu. Nah, dari untuk kinematika itu sebenarnya itu rumusnya itu cuma ada tiga, jadi yaitu kecepatan pada waktu tertentu dengan rumusnya V0 ditambah kecepatan kali waktu. Lalu juga ini ada hmm, selisih jarak atau biasanya kita sebut perpindahan di sini itu. Perpindahan, perpindahan. Nah, dengan rumusnya ini terus juga ada rumus
ini mencari kecepatan, tapi kita tanpa kita tidak perlu menyertakan data waktu, kita bisa dapat kecepatan dengan rumus yang ketiga ini. Nah, misalnya kalau kalian misalnya belajar, Kak, itu di reaksi bebas ada rumus lain yang rumus jadi. Nah, itu sebenarnya itu dasarnya juga dari 3 rumus ini. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, gerak lurus beraturan ini itu memiliki kecepatannya tetap atau konstan, dan kecepatannya sama dengan 0. Jadi kalau misal kita hubungkan ke rumus dasar tadi, dan itu kita tinggal mensubstitusi nilai A sama dengan 0, ini kita masukkan 0, maka didapatkan rumus-rumus untuk GLB, yaitu ya kan kecepatannya selalu konstan, dan juga di sini perpindahannya itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Dan ini, kalau ini juga sama, yang persamaan ketiga ini sebenarnya juga sama, tapi kita cuma mau menunjukkan kalau ini juga bisa dari rumus ketiga. Nah, mungkin bisa lanjut ya kalau ini. Dan mungkin yang perkembangannya dari grafik ini, kita tahu biasanya grafik V terhadap T. Nah, kalau grafik V terhadap T itu ruas di bawah grafik yang di bawah ini itu ya, itu biasanya itu kita sebut dengan perpindahan. Nah, mungkin ada yang beberapa yang masih bingung apa bedanya perpindahan sama jarak. Nah, jadi kalau misal kalian ada di posisi A, terus kalian bergerak di posisi B, kalian maju lalu mundur. Nah, jadi kalau misal perpindahan itu hanya di sini saja perpindahan. Ini tuh perpindahan. Tapi kalau jarak itu kalian yang ini ditambah dengan ke sini. Nah, itu jarak. Nah, jadi kalau misal kalian dapat soal grafik kadang harus hati-hati. Jadi misal kalau misal grafiknya selalu positif seperti ini, grafik V terhadap T-nya, maka itu jaraknya itu sama dengan perpindahan. Jarak sama dengan perpindahan. Nah, nanti kadang kalau misal ada grafik yang seperti ini, misal V terhadap T-nya seperti ini, lalu seperti ini. Nah, kalau misal yang perpindahan, kalian buat hitung luas grafiknya, yang atas ditambah, dikurangi yang bawah. Itu perpindahan. Tapi kalau jarak, kalian tuh hitung semua luas ini ditambah, gak ada yang dikurangi. Jadi segitu bedanya perpindahan sama jarak. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Tentang perpindahan dan jarak, perbedaannya. Karena itu apa konsep dasarnya dulu yang penting supaya bisa membedain. Ada yang mau tanya? Belum ada. Oke, yang lain juga aman ya? Aman, Kak. Oke, jadi kita lanjut. Nah, garis beraturan. Nah, ini sesuai dengan rumus dasar yang tadi, cik sama. Nah, kalau garis beraturan, kecepatannya berubah berdasarkan terhadap waktu, dan kecepatannya tetap atau konstan ya, itu kita sebut. Nah, rumusnya juga masih sama kayak tadi, tapi kita tidak perlu mensubstitusikan A-nya tetap dibiarkan saja, jadi tetap sama. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi. Nah, kalau untuk grafik-grafiknya itu juga sama. Kita harus sama kalau kita kerjaan soal ini kita harus perhatikan ya. Ini tuh grafiknya apa terhadap apa. Karena itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau misal V terhadap T, kita itu kalau luasnya itu pasti perpindahan seperti yang tadi sudah jelasin ya. Jadi kayak harus tahu apa yang dibandingin dulu di grafiknya, baru kita bisa menentukan apakah itu perpindahan yang dicari atau pertambahan kecepatannya atau gimana. Jadi ini kurang lebih sama kayak tadi, dan mungkin sedikit tambahan info kan seperti yang kalian sudah tahu kan kalau kan ada tiga besaran penting kan, itu kan ada jarak, ada kecepatan, dan ada percepatan. Dan kalau kecepatan itu kan sama dengan kalau ini kan ds per dt, apa turunan dari fungsi jarak, dan kecepatan itu dv per dt turunan dari fungsi kecepatan. Jadi kalau misal grafik kecepatannya linear, kan seperti kan linear atau kita sebut pangkat 1. Nah, kalau jadi grafik jaraknya itu pasti pangkat 1 di atasnya. Jadi kalau misal ini pangkat 1,
Di sini tuh grafik kalau jarak terhadap waktu itu pasti kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Sedangkan kalau misal turunannya atau A, pasti itu ini dikurangi 1, terus kita sebut pangkat 0. Jadi kalau misal ini grafiknya A terhadap waktu, pangkat 0 berarti konstan ya. Jadi nilainya akan lurus terus. Jadi mungkin itu kalau misal soal-soal grafik yang diperhatiin. Ada yang tanyain nggak? Sampai sini. Aman? Udah paham, Kak. Udah jelas. Oke. Nah, mungkin kita juga review-review. Kan kalau misal gerak vertikal kan gerakannya juga berarti di GLBB, cuma ada kecepatan gravitasi yang arahnya ke bawah atau G. Kalau misal perbedaannya kalau gerak ke atas sama gerak ke bawah, kalau yang gerak ke atas tuh gravitasinya tuh menjadi perlambatan, makanya di sini nilainya negatif. Nah, di sini juga negatif, negatif. Dan kalau ke bawah, kecepatan gravitasinya itu jadi nilainya itu percepatan, akan menambah kecepatannya sehingga nilainya di sini akan kita pakai positif, positif, positif. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut ya. Nah, jadi biasanya kan kalian juga kan dapat rumus-rumus cepat gitu. Nah, seperti kalau misal kita melempar bola, berapa ketinggian maksimumnya. Nah, kan kita biasanya kan dapatnya gini langsung. Nah, mungkin aku cuma kasih sedikit info ini dapatnya dari mana. Jadi kan kalau ada rumus dia VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, karena ini A-nya min G, jadi kan min 2G kali H. Nah, kita kan tahu kalau di titik puncak tuh V-nya 0, maka ini tuh sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat V0 kuadrat sama dengan 2GH. Dan maka H maksimumnya itu dapat V0 kuadrat per 2G. Nah, mungkin kalau misal kalian yang nggak suka hafal gitu bisa dipelajari cara-cara dapatnya seperti ini. Terus semoga waktu untuk mencapai tanah ini itu kurang lebih konsep untuk mencarinya sama. Cuma kita lebih ke mencari ketika y-nya sama dengan 0 yang dari rumus itu apa H sama dengan V0T, terus sekarang ini ke bawah setengah GT kuadrat. Nanti kalian bisa dapatnya dari nilai ini seperti ini. Mungkin ada yang tanyain atau enggak? Atau kurang jelas mungkin penjelasannya, kata-katanya. Gimana? Kalau ada kurang jelas, aku ulangi jelasannya. Udah, Kak. Udah jelas. Oke. Oke, berarti selanjutnya kita akan bahas gerak parabola. Jadi gerak parabola ini merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berbaturan seperti yang tadi aku udah bilang. Kalau di sumbu X itu GLB dan di sumbu Y itu GLBB. Nah, rumusnya sesuai yang tadi, ini rumus GLB dan di sini rumus GLBB. Ya, jadi mungkin aku bisa lanjut langsung. Nah, jadi kan kalau misal kita ada kecepatan di sini kan, ini kan ada sudut alfa. Jadi kan kalau kita proyeksikan kecepatannya, itu kan ada Vx dan Vy. Nah, jadi kan kalau semisal dia dekat sudut, kalau kita proyeksikan tuh dia tuh nilainya cos. Jadi ini V0 kali cos alfa kalau di sini, dan kalau di sini V0 sin alfa. Nah, mungkin sedikit info kalau misal itu dapatnya dari mana. Kok bisa langsung cos. Jadi kalau misal kita punya segitiga, terus ini ada sudut alfa, misalnya terus ini ada V, di sini ada V. Jadi misal kita lakukan sin alfa itu depan per miring. Ini berarti ini VY, ini VX, ini V0 ya. Jadi sin alfa VY per V0. Jadi kita bisa dapat VY sama dengan V0 sin alfa. Nah, begitu juga Vx sama, tapi kita pakai cos. Cos alfa sama dengan Vx per V0. Jadi bisa dapat Vx sama dengan V0 cos
alfa. Tapi kalau misal kalian ngerjain soal itu dari cepat, kalau dia dekat sudut dia langsung dapat cos-nya, jadi kalikan cos-nya seperti itu. Dan mungkin kecepatan di suatu titik itu merupakan Pitagoras dari Vx dan Vy-nya. Bisa lanjut atau ada yang... Ya, aku anggap aman ya. Bentar aku coba cek kalau chat nih. Ada yang tanya. Oh, jelas. Oke. Oke, jadi kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini kan kadang kan pasti kalau berapa bola ada rumus sebutnya. Jadi rumus sebutnya itu konsepnya juga sama kayak tadi. Misal kalau gerak parabola ini kita tuh kayak lebih ke kita harus menentukan titik acuan ya. Titik acuan, titik nolnya di mana, titik ketinggian nolnya. Jadi biasanya kalau soal-soal kan kadang-kadang kan ada yang soalnya seperti ini, kadang ada yang cuma biasa seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan kita biasanya asumsikan titik ketinggian nolnya kan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita jadwal ini, kita juga harus mengasumsikan titik nolnya itu dari mana. Ya umumnya kan masih juga sama di sini. Tapi itu juga akan berpengaruh ke nilainya. Jadi kalau semisal ketinggiannya di bawah ini, itu ketinggiannya itu atau itu nilainya negatif nanti. Kita masukkan ke rumus dasar yang tadi itu. Jadi hati-hati kalau masukin ke rumus dasar gitu. Jadi kita harus menentukan titik acuannya terlebih dahulu. Karena itu akan menentukan tanda plus minusnya juga dan nilainya nanti. Nah, untuk kasus yang ini kan, yang rumus cepat yang seperti ini itu kan kondisinya. Jadi hati-hati pakai kondisinya itu hanya untuk yang seperti ini. Jadi kalau semisal ada soal seperti ini, kalian itu misalnya kalau cari x max-nya misalnya, terus x max-nya itu cuma sampai sini saja. Jadi kalau yang di sini itu belum terhitung. Jadi kalian harus hati-hati dalam menggunakan rumus cepat seperti ini. Di sini ada yang mau tanya atau enggak? Soalnya ini teman-temanku banyak yang teman-temanku banyak yang salah paham dan penggunaan rumus cepat-cepat seperti ini. Mungkin ada yang mau tanyain dulu. Belum ada, Kak. Oke. Nah, mungkin yang terakhir untuk materinya ada gerak melingkar. Ya, karena gerak melingkar, lintasannya juga bentuk lingkaran. Nanti mungkin guys, habis dari saat ini akan ada gambarnya yang lebih jelas. Dan sedangkan untuk rumus dasarnya itu sama seperti tadi. Cuma kalau S itu ganti dengan theta, kalau V ganti dengan W atau percepatan sudutnya, terus juga ada A dengan alfa itu percepatan sudutnya. Ini diganti, bukan sama dengan diganti seperti ini, rumusnya sama cuma ganti saja. Lalu juga ada rumus untuk percepatan sudutnya itu juga bisa dihubungkan terhadap frekuensi dan periodenya dengan rumus seperti ini. Dan dalam gerak melingkar itu juga ada percepatan namanya percepatan sentripetal yang arahnya itu ke pusat lingkaran. Mungkin seperti ini. Jadi kalau misal ada benda yang bergerak melingkar, nah itu ada percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Nah, fungsi percepatan sentripetal ini apa? Fungsi percepatan sentripetal ini yaitu untuk membelokkan arah V-nya ini. Jadi sehingga V-nya itu dapat nanti lintasannya akhirnya dapat bergerak melingkar. Nah, untuk percepatan total itu merupakan Pitagoras dari percepatan sentripetal. Ini kan ada percepatan sentripetal arahnya ke sini. Lalu juga ada V yang arahnya menyinggung lingkarannya. Nah, dari sini tuh kita bisa dapat Pitagoras untuk percepatan totalnya. Seperti itu. Ini A total dari Pitagoras kedua ini. Ada yang tanyain? Kalau enggak, kita bisa lanjutkan soal habis ini. Enggak ada ya. Ya, kita tadi bisa langsung ke... Oh ya, ini ada yang ketinggalan. Satu. Nah, jadi kadang juga ada soal yang roda seperti ini. Jadi intinya kalau seporos, dia kecepatan sudutnya sama. Kalau dia bersinggungan, dia kecepatan linearnya sama.
Nah, lalu juga ada dengan sabu atau rantai seperti ini, dan kecepatan linearnya sama. Terus juga ada hubungan yang antara yang linear dan dengan rotasi itu, kalau yang rotasi dikali dengan jari-jarinya itu selalu sama dengan yang linearnya tadi. Jadi kalau theta dikali jari-jari, dia sama dengan jarak linearnya. Kecepatan sudut dikali jari-jari sama dengan kecepatan linearnya. Terus percepatan sudut dikali dengan jari-jari sama dengan percepatan linearnya. Nah, kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, jadi mungkin bisa dibaca dulu. Kalau misalnya ada yang mungkin mau coba jawab, mungkin bisa raise hand juga. Nanti sekalian sebutin nama, asal sekalian kita kenalan lebih dekat gitu. Mungkin bisa dibaca dulu soalnya ini. Jadi ada sebuah sedan melaju pada jarak 50 meter di depan sebuah truk dengan kelajuan yang sama. Mungkin aku bantu visualisasi kejadian soal mau itu seperti apa. Jadi ada sebuah sedan. Sebuah sedan, anggap aja ini sedan ya. Sedan. Pada jarak 50 meter di depan sebuah truk. Ini ada truk. Jarak mereka berdua 50 meter. Nah, lalu secara mendadak, sedan itu direm dengan perlambatan 3 meter per second. Nah, dan truknya juga di perlambatan tapi lebih kecil dengan hanya min 2 meter per second kuadrat. Nah, pada akhirnya karena percepatan sedannya kan lebih besar. Jadi kan ada pada suatu saat sedannya tuh berhenti duluan daripada truknya. Ini sedannya ini sudah berhenti. Dan truknya ini masih jalan terus karena dia perlambatannya lebih kecil. Nah, ini truknya. Nah, yang ditanya kan ada akhirnya sedan berhenti dan truk masih bergerak dengan kecepatan V. Nah, yang tanya soal ini berapa V-nya dari truk ini? Berapa V-nya truk ini saat melewati sedan? Mungkin ini soalnya agak salah ini. Berapa kecepatan dari V? Ini maaf ya, ini soalnya salah ini. Ini masih yang lama rasanya. Aku salah buka. Gas berhenti posisi truk. Ini bukan ini ya. Bukan ini. Jadi ini berapa kecepatan dari V saat truk melewati sedan. Ya, yang tidak soalnya itu berapa V-nya ini truk saat melewati sedan. Ada yang mau coba jawab? Atau aku kasih waktu dulu mungkin beberapa menit buat dicoba dulu. Aku tunggu ya. Nanti kalau misalnya yang mau jawab bisa raise hand. Oh ya, aku mau tanya, kalau tempoku yang sekarang ini masuk kecepatan atau kelambatan ya? Yang tadi penjelasannya. Nah, kalau kecepatan nanti bilang aja, aku nanti ngelambatin penjelasannya. Gimana? Atau udah pas-pas saja temponya, atau kurang cepat mungkin? Ya udah ada yang dapat atau belum? Atau masih nyoba-coba gitu? Atau bingung mau mulai dari mana? Aku kasih bantuan dikit. Jadi biasanya kalau soal ini itu kita tuh karena kan ketika kunci katanya itu kan saat truk mati sedan. Jadi yang kita harus ambil tuh posisi dari sedan. Kita misalkan posisi lambangnya S ya atau X saja biar nggak sama. Jadi X dari sedan atau XS itu sama dengan X dari truk XT. Nah kuncinya di sini. Jadi kita harus samakan
posisinya. Nah, sebelum itu kita juga menentukan acuannya. Acuan posisi sama dengan nolnya itu ada di mana. Jadi aku gambarin, nanti kan biar lebih gampang kan, pasti kan kita biasanya kan si acuannya 0 di sini ya. Masih 0. Maaf. Nah, titik nolnya kan ada di sebelah paling kiri biasanya. Ini kita titik nolnya di sini. Nah, dari titik nol ini jadi kita baru bisa menyamakan posisi dari sedan dan truknya. Nah, kita kan tahu kalau kedua sedan dan truk ini tuh sedang bergerak secara GLBB karena ada perlambatan. Jadi kita cari tahu posisi dari sedannya dulu. Posisi dari sedan kan karena mobilnya awal-awalnya kecepatannya sama dengan kelajuan yang sama. Nah, kita misalkan kelajuan yang sama itu V0. Jadi sedan ini posisi dia menempuh jaraknya kan dari yang ini sampai dari yang posisi misalnya kita ini posisi A, di sini posisi B, lalu di sini posisi C. Nah, jadi kan kalau sedan itu kan dari AB ditambah dengan jarak dari B ke C-nya sedan. Nah, sedangkan untuk yang truk itu kan X truknya sama dengan dari A sampai ke C. Nah, untuk X sedan ini kita kan AB sudah diketahui, AB-nya sama dengan 50. Nah, lalu ditambah dengan BC, karena BC ini sedan dan truk sedang bergerak secara GLBB, maka sesuai rumus tadi kan, rumus V0 dikali T, karena namanya perlambatan, kita masukkan minus setengah dari perlambatannya, yaitu sedan mengalami perlambatan sebesar 3, dan truknya mengambil perlambatan sebesar 2, lalu kita kalikan nilai dari perlambatannya, yaitu dari sedan 3 dikali T kuadrat. Sedangkan untuk truknya, karena dia dari awal, dari sini dia bergerak GLBB, jadi kita masukkan V0 kali waktunya, dikurangi setengah kali perlambatannya 2 T kuadrat. Ada yang ingin tanyain? Atau masih jelas sampai sini? Sudah jelas ya? Jadi kalau dari sini kan kita dapat persamaan dari XS dan XT-nya. Lalu kita bisa samakan di sini. XS-nya sama dengan 50 ditambah 0 kali T minus 3/2 T kuadrat. Sama dengan V0 kali T min setengah kali 2, 1, ini T kuadrat. Nah, karena ini V0T-nya sama, kita bisa coret ya di sini. Nah, jadi lalu karena ini kan sama-sama T kuadrat, dalam artian variabelnya sama, jadi kita bisa pindahkan ke kanan. Jadi ini 50 sama dengan min T kuadrat ditambah 3/2 T kuadrat. Nah, kita tambahkan berarti 50 sama dengan minus 1 ditambah 1/2 sama dengan setengah T kuadrat. Nah, kita bisa dapatkan T kuadrat sama dengan 100, maka T sama dengan kita ambil nilai yang positif, yaitu 10 second. Nah, setelah kita dapatkan T-nya, nah ini kan kita tahu bahwa sedannya itu kecepatannya sama dengan 0. Dan dia sudah berhenti. Nah, berarti mungkin aku pakai beda warna biar nggak bingung. Nah, jadi kecepatan sedan di sini sama dengan 0. Berarti kan 0 itu sama dengan kecepatan awalnya dikurangi perlambatannya dikali waktu. Nah, jadi kita dapatkan kecepatan awal itu sama dengan A kali T.
di mana A-nya sama dengan 3 dan T-nya sama dengan 10. Sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 meter per second. Nah, jadi kita telah dapatkan kecepatan awalnya. Nah, dari kecepatan awal ini kita juga bisa dapatkan nilai V di sini. Nilai V. Maka V akhir sama dengan V0 plus AT. Nah, karena A-nya negatif, jadi kita bisa masukkan negatif 2 minus 2 kali T-nya 10 second. Maka T-nya kita dapatkan 30 kurangi 20, yaitu 10 meter per second. Ada yang tanyain atau enggak? Mungkin ada bagian yang kurang jelas. Ini kenapa kok gini, kenapa kok gitu, kenapa kok gak gini aja, atau ada yang punya cara lebih cepat mungkin, bisa sharing-sharing, kita tukar ilmu. Ada yang punya komentar mungkin, ini kelamaan Kak, nanti waktunya nggak keburu waktu ngerjain, atau gimana? Atau kecepatan jelasinnya. Gimana teman-teman? Enggak, Kak. Kalau aku udah paham. Yang lain gimana? Paham, Kak. Udah paham semua ya berarti ya? Kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung tanya aja, jangan malu-malu. Oke, Kita Kak. di sini kan sama-sama belajar di sini. Ya, mungkin. Jadi kita bisa lanjut ke soal kedua mungkin ya. Ini kalau misalnya ada yang mau tanya, nanti mungkin bisa diskusi di grup. Ini bisa langsung ngomong, nanti aku pasti jawab awal di grup di kelasnya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Nanti mungkin kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini soal tentang grafik yang tadi. Nah, semua mobil bergerak dengan kecepatan sesuai pada grafik di bawah ini. Nah, berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil? Nah, ini kan seperti yang udah bilang tadi, kita harus pastiin dulu grafiknya itu membandingin apa dengan apa. Nah, karena pada grafik ini kan sudah dapat dilihat kalau yang dibandingin itu antara V-nya terhadap waktu. Maka luas dari grafik ini itu adalah perpindahannya. Dan karena luas V terhadap T-nya selalu positif, maka itu perpindahannya sama dengan jaraknya. Nah, jadi kita tinggal menghitung luas grafik yang nanti biar lebih gampang kita bagi dua, yaitu luas yang persegi panjang di sini dengan luas trapesium yang di sini. Nah, jadi kita luasnya ini aku pakai warna merah biar jelas. Jadi atau jarak yang ditempuh, kita misalkan jaraknya itu S sama dengan luas persegi panjang tambah dengan luas dari trapesiumnya. Nah, karena luas persegi panjang, kita tahu panjangnya di sini 20 dan tingginya 10. Nah, berarti kita masukkan panjang kali lebar yaitu 10 kali 20 tambah luas dari trapesium. Setengah kali sisi atas sampai sisi bawah, sisi atasnya 10 dan sisi bawahnya 30. Jadi 10 ditambah 30 dikali tingginya. Tingginya di sini 30 kurang 20 yaitu 10. Maka didapatkan sini 200 ditambah dengan 40 bagi 2, 20 dikali 10, 200. Mungkin aku tulis saja biar nggak bingung. Jadi di sini setengah dikali 40 dikali 10. Saya coret sini 20, maka didapatkan 200 ditambah dengan 200. Sehingga hasilnya 400, karena ini meter per second. Di sini berarti 400 meter. Mungkin soal ini jelas ya, soal ini ya. Jelas, Kak. Jelas arahnya kalau ini. Mungkin soal 3 ya. Nah, di soal 3 ini
Kevin lempar batu vertikal ke atas dengan laju awalnya 30 meter per second. Keras banget itu lemparnya itu. Dari puncak satu gedung tingginya 80 meter. Nah, jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, mungkin di sini ada yang mau coba gitu. Ini bisa kan cuma bisa annotate, jadi mungkin ada yang bisa annotate di sini nanti. Yang mau coba atau enggak? Ingin coba gambarin maksud soalnya ini kayak gimana yang soalnya. Yang mau coba? Mungkin coba Pravita Adi coba apa ngegambarin maksud soalnya tuh kayak apa, maksud soalnya tuh. Yang mau soalnya gambarin itu seperti apa? Coba mungkin coba dianotit yang mau soalnya gambarin itu seperti apa. Sebentar Kak, tapi belum paham sepenuhnya sih Kak. Oh ya, baca dulu juga apa nih. Atau aku bantu. Coba dulu aja. Mau coba jawab. Oh ya, siapa coba jawab siapa. Itu T sampai ke dasar gendungnya itu berarti bentar, belum selesai, Ding. Ya. Jadi Siva kamu jawab. Ya, aku tunggu ya. Coba ya. Kak, mohon maaf nyala. Dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter itu maksudnya dari atas gedung. Iya, jadi yang lemparnya tuh jalan ke batu dari atas gedung gitu. Jadi kamu kayak misal naik tangga, habis itu ngelempar ke atas batu barang gitu. Oh ya Kak, bentar. Jadi anggapannya dia tuh nggak dari tanah, tapi kayak dari atas suatu gedung. Jadi bukan dari tanah ngelemparnya. Jadi nanti waktu yang diperlukan tuh ada waktu untuk batunya sampai ke tinggi maksimum, dan ada waktu dari batu dari tinggi maksimum itu untuk sampai ke tanah. Jadi dasar gedung yang dimaksud di sini itu adalah tanah, sampai dengan tanah. 8 second bukan, Kak? Iya, benar 8 second. Mungkin Siva coba annotate jawabannya gimana gitu. Dapatnya gimana gitu. Yang pertama nyari tinggi maksimalnya dulu. Terus nyari tinggi maksimalnya kan V0 kuadrat per 2G. Ketemunya 45 meter. Terus dari Hmax-nya itu dicari waktu menuju puncaknya. Waktu menuju puncaknya itu V0 per G, berarti 30/10 sama dengan 3 second. Habis itu baru cari kecepatan menuju ke tanahnya, hanya pakai H maksimal tadi ditambah ketinggian gedungnya itu 125 meter. Rumus nyari waktu buat sampai ke tanah itu 2 akar dari 2H per G, yaitu 125 dikali 2/10, itu hasilnya kan 25, akar 25 itu 5. Nah, nanti waktu ke puncak sama waktu ke tanahnya ditambah 5 plus 3 jadinya 8 second. Ya, oke, itu mantap, udah benar ya. Mungkin aku tulisin ya jawabannya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Jadi itu ada orang. Jadi soal yang dimaksud dengan soal itu, jadi ini ada gedung ya. Nah, ini tanah. Lalu nih aku maaf ya, itu gambarku jelek aja. Aku pakai segmen-segmenan ya. Ini Kevin namanya. Kevin ini ngelempar batu ke atas. Nah, batu ini kan pasti kan nanti kan suatu saat akan mencapai titik maksimumnya. Lalu batu ini tuh turun ke bawah. Nah, waktu yang diperlukan batu ini tuh berapa? Itu yang soalnya. Nah, jadi kan tadi Siva itu udah benar cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya sudah benar.
Jadi sifat itu mencari tingginya di sini berapa dulu. Oh, nggak salah di sifat seperti itu ya. Jadi dengan rumus S-nya sama dengan kecepatan awalnya dikali waktu, lalu maaf. Jadi sifat pakai yang V kuadrat ya. Maaf. Jadi kan ini kan soalnya kan nggak diketahui waktunya. Jadi itu kalau soalnya nggak diketahui waktu, umumnya itu kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S ini. S ini nanti kita bisa ganti dengan H atau apapun, pokoknya itu mengganti dengan variabel ketinggiannya. Nah, jadi pada saat VT kuadrat itu V akhir ya. Di V akhir kan di puncak kan V-nya sama dengan 0. VT sama dengan 0. Nah, jadi ini 0 kuadrat, kecepatan awalnya 30 kuadrat. Lalu ada A-nya itu kan ada gravitasi ke bawah. Jadi A-nya itu minus gravitasi, yaitu min 2 dikali kecepatan gravitasi 10, dan S-nya atau H-nya itu yang kita cari. S-nya ini tuh S-nya yang mau dicari. Nah, dari sini didapatkan 900 sama dengan 20S. Sehingga S-nya sama dengan 45 meter. Nah, lalu kan juga kita dari puncak kan kita juga tahu di puncak sama dengan 0. Nah, kita juga bisa cari waktunya, yaitu V0 ditambah AT. Nah, saat di puncak V-nya sama dengan VT-nya sama dengan 0 dan kecepatan awalnya sama dengan 30. Lalu ada A-nya yaitu minus G tadi atau minus 10 dikali dengan T. Maka T-nya didapatkan 3 second. Nah, berarti untuk dari misalkan di sini A, B, sini C. Jadi waktu dari A ke B itu 3 second. Nah, jadi kan kita tinggal perlu mencari itu dari T, dari B ke C. T, B, C sama dengan jaraknya itu kan ketinggian gedungnya yang tadi diketahui di soal 80 meter, ditambah dengan S-nya yang kita dapatkan 45 meter. Nah, berarti yang kita perlu cari TBC-nya dan diketahui berarti jarak total yang dari B ke C-nya itu SBC atau umumnya pakai H ya kalau ketinggian ya, HBC sama dengan 45 ditambah 80 sama dengan 125 meter. Nah, di 125 ini kita bisa cari dengan rumus T0 kali T min setengah BT kuadrat. Ini kita bisa dapat T-nya. Karena V0-nya di sini kan dia di puncak kan V0-nya sama dengan 0 berarti ya. Berarti di sini kita bisa coret langsung. Oh ya, perlu ini ada yang tahu nggak ini kenapa salah, ini ada yang salahnya di mana di sini? Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Menurut kalian ini salah atau benar persamaannya ini? Ada yang bisa menjawab nggak? Persamaannya ini gimana? Udah benar atau salah, mungkin salahnya di mana? Plus bukan, Kak? Iya, kenapa plus itu? Kenapa plus? Alasannya? Lihat di modul sih, Kak. Nah, ya, itu alasannya segini. Kita itu meninjaukan dia bergeraknya kan dari sini ke B ke C kan ke bawah. Berarti G-nya itu bukan sebagai perlambatan lagi. Berarti dia itu sudah sebagai percepatan. Karena kalau dia bergerak dari sini ke sini, itu kan G-nya itu kan membuat perlambatan. Maka G-nya kita masukkan minus di sini. Nah, ini kan minus ya di sini ya. Minus. Nah, tapi kan kalau kita tinjau dari B ke C, itu kan gravitasinya itu bukan memperlambat, jadi dia malah mempercepat. Maka karena gravitasinya mempercepat, kita masukkan plus. Jadi gitu alasannya.
Nah, jadi kita tinggal bisa masukkan SBC ya di sini ya. SBC sama dengan 125 meter sama dengan setengah dikali G-nya 10 kali T kuadrat. Nah, kita kayak di sini kita bisa 5, nanti harus 25/5 sama dengan T kuadrat. Di 25 sama dengan T kuadrat, maka T-nya sama dengan 5 second. Nah, ini T totalnya itu bisa didapatkan TAB ditambah TBC. T total TAB ditambah TBC sama dengan 3 tambah 5, 8 second. Nah, di sini ada yang mau tanyain atau enggak? Soalnya sudah mulai agak berbobot-bobot ini soalnya. Gimana? Ada bagian yang kurang jelas mungkin. Kenapa kok rumusnya kayak gini? Kenapa kok plus minus tadi? Mungkin masih bingung atau udah paham yang plus minus tadi? Gimana? Paham, Kak. Oh, oke, paham ya. Jadi mungkin kalau soal yang kayak gini mungkin aku ada kayak cara cepatnya gitu ya anggapannya ya. Jadi kan kita kan tahu kalau dari TAB, TA ke B kan 3 second. Nah, maka karena dari TAB 3 second, maka dari TB turun lagi ke titik sini itu pasti juga 3 second. Nah, jadi kita kan hanya perlu cari TAB 3 second dikali 2. Jadi kita sudah dapat 6 second ya. Itu dari A, kita lempar dari A, lalu balik ke A lagi. Dari sini A, terus balik ke A lagi itu sudah 6 second. Nah, berarti kita tuh tinggal cari waktu dari 80 meter ini. Nah, lalu tinggal ditambahin. Kita pakai rumus yang sama. Dan aku semoga cukup tempatnya ya. Jadi kan jaraknya kan tinggal 80. 80 sama dengan kecepatan awalnya, karena ini titiknya masih sama di A, karena di A ada di V0. Nah, di sini tuh V-nya juga masih sama 30 juga sini. Nah, karena 30, jadi V0-nya 30 dikali T. Karena G, kita meninjaunya ke arah bawah ya, ke arah bawah, maka G-nya itu kan ber berfungsi sebagai percepatan, bukan perlambatan. Nah, maka kita masukkan tandanya plus setengah dikali G, yaitu 10 T kuadrat. Nah, nanti tapi kalau dari sini kita itu harus masuk ke persamaan kuadratnya lagi. Nah, dari sini kan 80 sama dengan 30T plus 5 T kuadrat. Biar lebih gampang, ini kita bagi 5 semua, jadi T kuadrat ditambah 6T minus 16 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadratnya, tempatnya kurang ini. Nah, aku tulis di sini kalau apa ya? Atau nanti kurang jelas ya? Jangan deh. Nah, jadi anggapannya ini coret-coretan aja. Jadi ini nanti persamaannya tuh jadi T plus 8 dikali T min 2. Kalau kita faktorkan ya. Jadi ini kita dapat T-nya kita ambil yang positif ya. Jadi kan ini kan sama dengan 0. T plus 8 sama dengan 0. T sama dengan minus 8. Kan waktu kan nggak bisa negatif ya. Jadi kita ambil yang positif. T min 2 sama dengan 0, maka T sama dengan 2. Jadi tinggal kita di 6 ditambah 2 sama dengan 8. Tapi kalau cara-cara seperti ini itu preferensi sendiri-sendiri. Ada yang merasa ini malah lebih lama atau masa yang jadi lebih cepat. Itu tergantung apa pribadi masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku kalau yang gini itu lebih cepat mungkin. Tapi kalau cara tadi itu benar cara tadi. Aku cuma ngasih info cara yang menurutku bisa lebih cepat untuk ngerjain soalnya gitu. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Tentang cara-cara ini. Enggak, Kak. Udah paham. Udah jelas. Oke. Jadi kita lanjut ya
ke soal ke-4. Ini masih semangat atau sudah mulai panas ini kepalanya ini? Oke, langsung soal ke-4 ya, biar makin panas ya. Nah, ini soal kali ini ada bantuan gambarnya, jadi biar nggak terlalu mikir-mikir lagi. Jadi ada apel dilempar, jadi ketinggian 30 meter dengan kecepatan awalnya 20 meter per second, arahnya 30 derajat horizontal. Apel tersebut mendarat di tebing lain setelah 3 second. Nah, jadi yang perbandingan H dan X-nya berapa? Mungkin aku kasih waktu coba dulu, yang mau jawab nanti mungkin bisa langsung ngomong aja, nggak perlu respon, langsung ngomong, Kak saya mau jawab, ini saya mau coba, nggak harus benar kok, yang penting coba dulu aja. Ya, aku kasih waktu buat teman-teman coba dulu ya, yang mau jawab nanti bisa langsung ngomong aja. Mungkin aku kasih sedikit bantuan yang menurutku penting. Kita tetapkan titik acuan ketinggian nolnya mau di mana dulu. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita soal kayak gini kita tentukan titik nolnya di mana dulu. Fungsinya apa? Biar kita tuh nggak bingung masukin tandanya ini plus atau negatif ya. Seperti itu. Jadi biar nggak salah rumus anggapannya. Rumus yang dipakai bisa itu gerak parabola pada umumnya yang di sumbu Y dan sumbu X. Mungkin yang dapatnya akar-akar, ini jawabannya memang akar-akar kok, jadi nggak usah ragu. Udah ada yang tahu nggak ini mau mulainya dari mana dulu gitu? Kalau belum tahu, aku kasih tahu cara apa mulainya dari mana. Ini tinggal kalian lanjutin coba gitu. Jadi perbandingan H dan X. Jadi kalau soal kayak gini kan biasanya kan kalau ini kan anggapannya kan cari X max-nya kalau tanahnya di sini. Oh, tanahnya di sini. Nah, kan biasanya kan kalian tanahnya kan di sini. Nah, kan kalian bisa dapat rumus cepatnya tadi langsung dipakai bisa kan ya. Tapi kan karena ini tanahnya turun, jadi kalian tuh untuk misalkan itu kalian pakai konsep untuk mencari X max tadi yang rumus jadi tadi yang aku bilang tadi. Jadi kita tentukan titik acuan nolnya dulu. Nah, ini kan biar lebih gampang, kalian bebas titik tinggal nolnya mau di sini atau mungkin di sini nolnya itu hasilnya bakal sama aja. Walaupun nanti masukin angkanya beda, tapi hasilnya pasti sama hasilnya. Misalkan di sini kalian misalkan ini variabelnya S ya. Nah, jadi kalian dari rumus Y ini kan cari waktunya dulu. Waktunya kan udah dapat, jadi kalian tinggal cari S-nya berapa. 3 second tuh dengan kecepatan segini, arah segini tuh bisa sampai X berapa di sini. Di rumus yang dipakai itu delta Y sama dengan, ingat ya, kalau parabola jangan lupa diproyeksiin ya, kecepatan Y-nya, kecepatan X-nya berapa, Vx, Vy-nya. N0Y kali T. Ya, ini minus karena waktu dia ngelempar, dia itu melawan gerak bendanya, G-nya ke bawah. Jadi kalian meninjaunya kan dari yang lempar kan. Karena yang lempar G-nya ke bawah, jadi dia itu berfungsi sebagai perlambatan. Maka nilainya minus. Sedangkan untuk perpindahan X-nya, dia kan GLB saja, jadi ya V0X dikali T. Nanti kalian dari sini, delta Y itu sama dengan S-nya, selisih ketinggian ya.
Nah, kalian berarti nanti bisa bandingin. Kalian kalau udah dapat S, kalian bisa dapat H-nya, yaitu 30 dikurangi S. Jadi H per X nanti itu 30 min S per X-nya berapa. Nah, cara kerja soalnya seperti itu. Mungkin udah ada yang dapat jawabannya. Berapa mau ada yang mau coba mungkin. Kalau mau annotate di Zoom nggak apa-apa kok kalau mau annotate. Aku tunggu ya, yang mau coba langsung ngomong aja nggak apa-apa. Wah, Kak Riki mau ngerjain boleh loh, boleh Kak kalau mau. Atau bantu ngejelasin, aku yang ikut juga nggak apa Kak. Aduh, aku background-nya sini ya. Bingung nggak jelasinnya? Udah lama. Ya, aku tunggu ya. Mungkin yang lainnya mungkin ada yang mau coba. Atau ada yang masih mau nanyain tentang konsepnya tadi nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau misalnya pertanyaan sudah mundur yang tadi nggak apa-apa, langsung tanya aja daripada penasaran terus alasannya kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Ini langsung tanyain aja. Kan kita kan sudah tahu T-nya 3 second. P-nya P0 karena Y kan jauh dari sudutnya kan. Jadi V-nya nih sin 30. Sedangkan Vx-nya P0 cos 30. Ini P0. Berarti kan ini aman, ini aman. G-nya juga aman, T-nya aman. P0X-nya juga sudah aman, Berarti kan sudah bisa langsung dapat delta Y sama delta X-nya. Delta Y di sini yaitu S-nya. Biar bisa berteman dideketi dulu, dicoba dulu fisikanya, dipelajari, nanti lama-lama bisa berteman kok, pasti bisa. Dulu aku juga nggak terlalu suka fisika kok dulu aku. Tapi dulu karena aku guruku waktu SMA dulu enak anggapannya, makanya aku jadi lumayan suka. Nah, lalu sekarang akhirnya kan karena aku tertarik ke fisika sama matematika, akhirnya sekarang aku milihnya teknik sipil gitu ceritanya. Teknik sipil kan lebih ke matematika fisika gitu kan ya. Jadi makanya aku milih itu yang aku suka, dan aku suka fisika juga dari dulu, lebih ke baru SMA sih gitu. Dulu juga mikir gini, buat apa sih fisika, kejadiannya aneh-aneh dibuat-buat gitu. Masa ada orang lempar sekeras gitu, lempar apel dari gedung buat apa? Atau ngitung mobil jalan biar apa gitu. Gimana, ada yang mau jawab nggak? Mungkin aku bantu aja ya. Nah, jadi kalau misal di sini, S-nya ini kalian boleh misalin S dulu atau kalian langsung
S-nya itu sama dengan 30 minus H. Kan ini kan 30 minus H sama dengan S. Kan bebas. Nah, apa yang bakal bedain itu? Nah, ini kan supaya aku bilang kalian tetapkan titik acuannya di mana dulu. Karena itu akan berpengaruh untuk masukin tanda-tandanya dan nilainya. Misal aku, ya kita bahas dulu delta Y. Delta Y itu Y akhir dikurangi Y awal. Nah, ini aku lebih bahas konsepnya dulu biar nanti kalian kalau dapat soal kayak gini itu nggak salah masukin tandanya kan. Kalau misalnya udah tahu rumus salah masukin tanda kan eman banget, sayang banget gitu kan ya. Nah, misalkan aku titik acuan nolnya di sini. Nah, maka di akhirnya itu besarnya itu di akhirnya itu karena di sini ke S, tapi karena dia di bawah titik acuan, nah, maka kita masukkannya itu minus S minus S di akhirnya. Sedangkan Y awalnya karena dia di sini nilainya 0. Maka delta Y-nya minus S. Jadi kalau misalnya nilai S-nya kita masukkan sama dengan minus 30 min H. Sama dengan H min 30. Terus kalau semisal titik acuannya di sini, titik acuan 0 di sini, maka delta Y-nya ya akhirnya kan di sini kan. Berarti Y akhirnya 0. Dikurangi Y awalnya. Y awalnya di atas. S kan ya. Dari sini ke sini kan S kan. Jadi kurangi S. Sama dengan minus S. Nah, sama minus S-nya kan. Nah, jadi titik acuan itu pentingnya gitu. Jadi kan mau titik acuan nolnya di mana aja sama aja. Nanti hasilnya masih sama kok. Nah, jadi kalau kita masukkan ya, jadi kan kita sudah dapat minus S ya. Mungkin aku tulis yang lebih kecil biar hemat tempat. Nah, berarti delta Y-nya sama dengan karena ya akhirnya dia aku pakai titik acuan nolnya yang di sini ya, Bu. Ya akhirnya sama dengan min S dikurangi ya awalnya 0, maka delta Y-nya sama dengan minus S. Nah, lalu kita masukkan ke ini yang tadi. Jadi minus S sama dengan V0Y kita berarti kan V0 dikali sin theta sin 30 derajat minus setengah dikali G-nya 10 kali T kuadrat. V0 ini kali T. Kali T. Minus S. Karena S, kalau S sama dengan 30 min H, berarti minus S sama dengan H min 30. Jadi H-30, karena kan yang kita mau cari hanya langsung aja. P0-nya 20, sin 30 setengah, waktunya 3 second, dikurangi setengah kali 10, 5, T-nya 3 second. Maka H-nya sama dengan, ini kita coret, 10 kali 3, 30, dikurangi 15, ditambah 30. Maka hanya sama dengan 30 dikurangi 15 ditambah ya 45. Ini ada yang salah nih rasanya ini. Gimana? Ada yang mau komentar? Nah, jadi salahnya itu dari sini. Ada yang mau coba nggak salahnya ini ada di mana salahnya? T kuadrat. Nah, ya benar.
Sampai Gobi ya benar. Itu yang benar T kuadrat. Nah, di sini harusnya T kuadrat. Berarti di sini 3 kuadrat, 9. 5 kali 9, sini 45. Maka berarti hanya sama dengan 60 kurangi 45, dengan 15 meter. Nah, kenapa dia aku kok ngerasa salah? Soalnya hanya itu lebih besar daripada hanya kan aku dapatnya 45. Itu lebih besar daripada 30. Kan itu kan nggak mungkin. Berarti itu ada yang salah. Dan ternyata aku lupa masukin T kuadratnya itu. Jadi kadang kalau misal kita dapat angka itu kita coba bisa bandingin. Kira-kira ini mungkin atau enggak ya? 45 hanya malah lebih tinggi. Kan nggak mungkin ya. Pasti hanya kurang dari 30. Nah, kita tadi kan sudah dapat hanya. Kita dapat X-nya. Kita cari X-nya. Maka X-nya sama dengan V0X kali T. V0X-nya V0 kali cos 30. V0-nya 20 dikali cos 30 itu akar 3/2 dikali waktunya 3. Maka didapatkan 30 akar 3. Nah, kita tinggal bandingkan H banding X. Hanya 15 dibanding 30 akar 3. Kita bagi 15 dua sisi, maka 1 banding 2 akar 3 H banding X. Nah, di sini ada yang mau ditanyain? Langsung ngomong aja nggak apa kok, nggak perlu resen-resenan, santai aja gitu. Maaf Kak, untuk yang dapetin min S-nya boleh diulang? Oh ya, jadi kan kita kan dari awal kan aku bilang kan ya, kita harus tentuin titik acuan nolnya itu mau di mana. Karena itu akan berpengaruh kita masukin tandanya. Nah, contoh yang soal ini kan aku kan pakai titik acuan nolnya itu kan ada di sini ya, titik acuan nolnya. Ini nggak baca sumbu Y. Kalau Y, jadi kalau di atas ini kan positif. Kalau di bawah ini dia nilainya negatif. Nah, sedangkan kita tahu kan Y delta Y itu sama dengan Y akhir dikurangi Y awal. Nah, kan dia kan berakhir, aku pakai beda warna biar gak bingung ya. Nah, di sini. Nah, kan dia kan Y akhirnya kan di sini ya, Y akhirnya. Nah, maka berarti kan kalau titik acuan nolnya di sini, maka Y akhirnya kan dia kan ke bawah kan negatif ya. Negatif besarnya berapa? Karena kita misalkan segini tuh S tadi, maka dia nilainya Y akhirnya itu negatif S. Nah, lalu dikurangi Y awalnya. Y awalnya kan kita nolnya di sini, Y awalnya di sini, maka Y awalnya 0. Maka kita dapat delta Y-nya sama dengan minus S. Sama aja kalau kita misalkan titik acuan nolnya mau di mana aja sama aja kok ini. Misalkan mau di sini titik nolnya ya, titik nolnya di sini. Nah, misalkan titik nolnya di sini. Berarti Y akhirnya berapa? Y akhirnya. Y akhirnya kita ini kan berarti kan kalau kita masukkan nilainya kan H-30 ya dia. Nah, kalau misalkan kita pakai titik bawah sini, kan kita bisa langsung pakai H ya, delta Y. Nah, titik akhirnya kan di sini ya. Sini tingginya H. Jadi titik akhirnya H. Kurangi Y awalnya. Y awalnya di sini. Y awalnya di sini. Sini berapa? 30. H min 30. Jadi sama aja kan. Yang penting titik acuannya. Kamu tentuin titik acuannya mau di mana dulu, baru bisa masukin angka-angka ke rumusnya. Dimanapun titik acuannya itu bakal sama aja jawabannya. Jadi nggak ada ketentuan titik acuan harus paling bawah, harus paling atas, harus di mana, nggak ada ketentuannya. Itu bebas. Gitu. Tergantung mau gampangnya gimana. Gimana, masih ada yang bingung atau gimana? Gimana? Makasih. Udah jelas ya. Udah Kak. Oke, jadi udah paham semuanya yang lainnya? Udah, kita lanjut. Oke, aku nggak paham ya, kita lanjut ya. Nah,
Mungkin ini tentang gerak melingkar. Jadi aku coba ya. Dari keadaan diam, dari tekan melakukan rotasi dengan kecepatan sudut 15 rad per second. Di kecepatan sudutnya 15 rad per second. Oh, ini percepatan sudut ya. Sorry. Kecepatan sudut 15 rad per second kuadrat. Titik A terletak pada benda tersebut di jarak 10 cm dari sumbu putar. Jadi jari-jarinya itu 10 cm. Jadi misalnya ada benda bergerak melingkar. Lalu ada A di sini. Ini A, jaraknya ini 10 cm. Nah, tepat setelah benda berotasi sama 0,4 second, benda mengalami kecepatan total sebesar, nah kita kan tahu kecepatan total yang tadi dijelaskan itu kan sama dengan A sentripetal kuadrat ditambah dengan A tangensialnya, atau A yang ke sini kan tadi kan ada V. Nah, tapi kalau misal dia gerak melingkar berubah beraturan, dia tuh ini sini juga ada A-nya juga. Yaitu ini A tangensial kalau yang di sini. Sedangkan yang arahnya ke sini dia tuh A sentripetal. Nah, jadi kan kita sudah tahu. Ini mereka berdua ini tegak lurus, makanya kita pakai Pythagoras buat cari resultan dari percepatannya. Nah, berarti kan kita tahu kecepatan sentripetal A sentripetal sama dengan V kuadrat per R jari-jarinya. Nah, kemudian kita juga bisa kita cari tahu apa dari kecepatan sudut, kita cari tahu kecepatan sudut. Jadi W sama dengan W0 ditambah alfa kali T. T-nya kita tahu 0,4 second. Alfanya 15 radian per second kuadrat. Nah, benda dari keadaan diam, maka W0-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan W sama dengan 0 ditambah 15 dikali 0,4. Maka W-nya 6 radian per second. Nah, kan itu juga tahu hubungan V dengan W. V sama dengan W kali R. Nah, dari rumus ini kita bisa substitusi nilainya. Di sini sama W kali R kuadrat per R. Sama dengan W kuadrat kali R kuadrat, R-nya dicoret 1, ya W kuadrat kali R. Maka A sentripetalnya 6 kuadrat dikali jari-jarinya kan 10 cm. Nah, jangan lupa kita jadiin ke meter dulu, biar satuannya jadi SI yang satuan internasional. Jadi soal-soal satuan sentimeter jangan lupa diubah ke meter dulu ya. Karena ini 10 cm, maka dia sama dengan 0,1 meter dikali 0,1 sama dengan 3, berarti 36 kali 0,1 3,6. Karena sentripetal ini meter per second kuadrat. Lalu juga ada A tangensial. A tangensial. Nah, itu sama dengan hubungan A tadi. A sama dengan alfa kali R. Nah, jadi tinggal alfa kali R. Alfanya 15, R-nya 0,1 meter. 1,5. Nah, dari nilai ini kita tinggal cari Pythagorasnya aja. Total akar 3,6 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Nah, ini memang kayak angkanya kelihatan susah, tapi ini sebenarnya itu hasilnya bulat hasilnya ini. Kalau ada triple Pythagorasnya sendiri. Ini kan aslinya itu ada triple Pythagoras 5, 12, 13 ya. Triple Pythagoras yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, ini kan itu juga berlaku kalau misal kita kali 3. Ini berarti 15 kuadrat
ditambah 36 kuadrat sama dengan 39 kuadrat. Lalu kita bagi 0,1 semua. 1,5 kuadrat ditambah 3,6 kuadrat sama dengan 3,9 kuadrat. Maka dari sini itu sama dengan akar 3,9 kuadrat. Sama dengan 3,9 meter per second kuadrat. Seperti itu. Jadi ada yang mau tanyain enggak? Ini dikali 3 dikali 0,1. Yang mau tanyain atau enggak? Udah paham? Atau masih bingung bagian mananya langsung tanya? Gimana? Sudah? Paham, Kak. Sudah paham ya? Jadi mungkin tadi kita lanjut ke soal terakhir ya, habis ini. Nah, tentang hubungan roda tadi. Jadi roda A dihubungkan dengan roda B menggunakan tali. Kita langsung visualisasi dari soalnya. Roda A, ini A, dihubungkan dengan roda B dengan tali. Ini roda B dihubungkan. Lalu, dan roda C diletakkan seporos dengan roda B. Roda C-nya diletakkan seporos dengan roda B. Roda A diputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Maka WA sama dengan 10 radian per second. Hingga kecepatan linear roda B, VB, sama dengan 50 cm per second. Roda C juga terkena imbas dari kejadian tersebut sehingga roda C mempunyai kecepatan sudut 12,5 radian per second. WC sama dengan 12,5 rad per second. Dan kecepatan linearnya setengah kali dari roda A. VC sama dengan setengah VA. Nah, dari hubungan roda-roda ini kita tahu, karena A dihubungkan menggunakan tali dengan roda B, maka kita tahu bahwa VA sama dengan VB. Dan roda B dan roda C kan seporos. Maka kita juga tahu WB sama dengan BC. Nah, dari sini berarti kita kan tahu WA. Saya tahu VB. Jadi kita bisa cari RA-nya. Jadi VA kan sama dengan WA kali RA. Sama dengan VB-nya 50. Maka WA-nya tadi kita dapat 10, RA sama dengan 50 per WA. Sama dengan 50 per 10 sama dengan 5. Karena ini kita tadi nggak ubah ke meter, ini tetap senti supaya ini. Jadi kalau mau ubah ke meter dulu biar aman nggak apa-apa kok. Ini 5 senti. Nah, kita lanjut ke ini. Ada yang bingungin atau gimana sampai sini? Enggak, Kak. Udah jelas. Oke, jadi kita langsung ke WB. WB kita tahu sama dengan WC. Dan WC kan diketahui, maka kita bisa cari RB-nya. W kali R sama dengan V. Maka W sama dengan V per R. Maka di sini VB per RB sama dengan WC-nya 12,5. Maka RB-nya sama dengan VB-nya 50 dibagi 12,5 sama dengan 4 cm. Itu juga dengan VC. Kita tahu VC sama dengan setengah VA. Setengah VA. VA sama dengan VB. VB-nya 50. Jadi setengah kali 50, maka VC-nya sama dengan 25 cm per second. Nah, kita substitusi nilai VC yaitu WC kali RC sama dengan 25. Nah, KRC sama dengan 25 per WC. Sama dengan 25 per 12,5 sama dengan 2 cm.
Maka kita bandingkan RA banding RB banding RC, dapatkan 5 banding 4 banding 2. Ada yang tanyain atau enggak? Sampai sini. Aman ya? Oke, nanti ini kalau aman nanti ini aku PPT-nya ini aku jadiin PDF terus nanti aku masukin di drive-nya. Ini drive-nya udah dapet atau belum ya ini drive-nya? Oh ya, sebelum itu aku ada hadiah buat kalian ini. Hadiah. Bentar ya. Hadiahnya aku lihat dulu. Nah, aku ambilin hadiahnya dulu ya. Coba ada yang mau nebak hadiahnya apa? Latihan soal. Nah, benar banget. Benar ya, aku nanti udah aku siapin kok nggak ada. Nah ini, aku taruh di chat Zoom ya. Nah, ini aku, nah itu bisa dikerjain. Nah, aku tunggu ya. Nanti aku juga taruh pembahasannya di drive. Terus nanti kalian juga bisa isi link eval buat ini. Misalnya kalau ada ketik salah langsung sampein aja ngomong aja biar nanti ya maksudnya bisa lebih baik lagi ini. Kalau link evalnya di stop sambil kalian ngisi dulu, aku cari link evalnya dulu. Ini link evalnya udah ketemu. Nah, link evalnya kan isi ya. Ada apa aja langsung tulis aja apapun, kritik-kritik semua aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Biar nanti next pertemuannya bisa lebih baik lagi. Nanti semuanya juga aku materi-materinya, modulnya ini aku modul udah dapat tadi ya, jadi belum dapat. Tapi tetap nanti aku upload di drive-nya aja, di drive-nya yang tadi di sini drive-nya. Drive-nya ada di sini. Nah, mungkin aku sambil nunggu kalian ngerjain. Ini yang sudah buka soalnya, gimana soal-soalnya? Kurang susah atau gimana soalnya gitu? Ada komentar?
Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa tanyain langsung, Pak. Ini maksudnya gimana? Itu kan itu kalau nggak salah nggak ada gambarnya, gitu. Cuma tulisan semua. Jadi habis kelas aku juga kirim pembahasannya. Kalau misalnya dari pembahasannya masih kurang jelas, bisa langsung tanyain di grupnya. Ini kenapa gini? Langsung tanyain aja. Sambil aku upload ya filenya. Gitu. Itu sudah saya upload ya materinya tadi. Ya mungkin karena sudah jam 8:30 ya, sambil kalian nanti apa selesai udah jobdesk, nanti jangan lupa juga isi evalnya. Nanti juga ditunggu ya nanti pembahasannya, nanti aku juga upload. Ya mungkin kita akhiri dulu, nih jangan lupa dikirim ya, nanti jangan lupa di-submit kuisnya. Ya mungkin kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah datang, udah nyempetin waktunya kali ini. Yang mau live mungkin udah bisa live. Terima kasih teman-teman. Semangat terus ya.